KTT, ini adalah video part 3 dari pembahasan soal pra SAT untuk kelas 7 tahun ajaran 24-25. Nah, di sini Ibu akan membahas dari nomor 10 sampai dengan nomor 14. Jadi, silakan simak baik-baik. Ingat, kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan diulang-ulang lagi videonya atau bisa tanyakan Ibu langsung dengan WA pribadi ya ke Ibu. Oke, nomor 10. Di sini ada soal tentang persamaan linier ya. Oke, nomor 10 tentang persamaan linier. Seperti biasa, kita akan mencari nilai dari peubah atau variabelnya, yaitu si X ya. Di sini soalnya yaitu 10 dikurangi 2X akan sama dengan 8X dikurangi 20. Nah, karena kita akan mencari nilai X, maka kita simpan yang mempunyai variabel X di sebelah kiri ya. Jadi semua angka yang memuat nilai X simpan di ruas kiri. Oke, berarti di sebelah sini kita simpan negatif 2X ya. Jadi karena dia si tuan rumah dari bagian yang kiri, jadi kita tulis terlebih dahulu. Kemudian baru yang pindah itu si 8. Berarti ketika dia pindah, yang tadinya dia positif pindah jadi negatif. Akan sama dengan, nah begitu pula dengan yang di ruas kanan. Kita tulis dulu si tuan rumahnya yaitu negatif 20. Baru setelah itu angka yang pindah dari ruas kiri ke kanan. Nah 10-nya pindah jadi negatif 10. Sehingga hasilnya negatif 2X dikurangi 8X. Ingat ini tuh adalah bentuk spesial. Atau bisa kita sebut bahwa kita tuh ngutang, terus ngutang lagi, atau kita jalan ke kiri, terus ke kiri lagi. Otomatis ini nilainya jadi negatif 10X ya. Dan yang kanan pun sama, ini hasilnya adalah negatif 30. Karena yang kita cari adalah nilai X, maka yang tadinya ini negatif 10 dikali. Oke, ini kan artinya negatif 10 kali X ya, sama dengan negatif 30. Maka X akan sama dengan negatif 30 dibagi negatif 10. Oke, negatif dibagi negatif. Kalau tandanya sama, berarti hasilnya positif. Berarti hasilnya X sama dengan 3. Didapat dari 30 dibagi 10. Hasilnya kan 3 dan tandanya adalah positif. Maka nomor 10 jawabannya adalah X sama dengan 10. Kok jadi 10? X sama dengan 3 ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 11. Nomor 11, buatlah masing-masing 2 contoh kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, kalau ini lebih ke konsep ya. Harus diingat lagi apa itu kalimat terbuka dan apa itu kalimat tertutup. Oke, ini Ibu akan jawab nomor 11 bareng dengan nomor 12 ya. Jadi 11 sama 12 sekalian. Karena kita tulis apa bedanya kalimat terbuka, tertutup, himpunan, dan bukan himpunan. Oke, dari yang pertama dulu, himpunan. Himpunan, maka kita menyebutkan satu kalimat yang mempunyai anggota ya kalau himpunan. Dan anggotanya itu udah pasti ada gitu, udah jelas ya bisa kita sebutkan. Kayak ini mah anggota atau kumpulan ya, kumpulan. Nah, waktu itu Ibu pernah bilang ke kalian kalau misalkan kalimat tertutup, kalimat terbuka itu mirip dengan bukan himpunan, tapi ada sedikit perbedaan juga. Jadi ini misalkan ini bukan himpunan ya, bukan himpunan dan ini kalimat terbuka. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau bukan himpunan itu lebih ke pendapat kan ya tadi. Waktu di video sebelumnya Ibu udah jelaskan bahwa bukan himpunan itu adalah pendapat. Contohnya kumpulan wanita cantik ya. Ini kan juga pendapat ya, pendapat dari salah satu orang gitu. Pasti kan pendapat si A dan si B beda gini ya, yang itu. Nah, kalau kalimat terbuka itu lebih ke ramalan. Jadi kalau misalkan bukan himpunan itu adalah pendapat, nah kalau kalimat terbuka itu lebih ke ramalan. Contohnya, misalkan X tambah 4 akan sama dengan 6. Nah ini kan kalimat terbuka ya, kita belum tahu nilai X-nya apa. Atau misalkan ini, besok Ibu akan jalan-jalan ke Jepang misalkan.
Ini kan nggak ada pemberitahuan apa-apa ya. Kalian tuh benar-benar kayak nggak tahu gitu ya ibu mau ke Jepang, tapi kayak udah ngasih statement kalau ibu besok akan jalan-jalan gitu. Atau misalkan contohnya lagi 5 tahun, no, 10 tahun yang akan datang ya, yang akan datang. Biar contohnya misalkan Akram akan menjadi polisi. Nah, jadi ini lebih ke ramalan. Jadi kita tuh nggak tahu, atau lebih ke kita tuh ngasal, bukan ngasal juga ya. Kita ngasih statement yang kita pun nggak tahu gitu apakah akan terjadi atau enggak. Nah, contohnya nih yang Akram ini. Akram 5 tahun yang atau 10 tahun yang akan datang akan menjadi polisi. Sedangkan kita nggak tahu cita-cita Akram jadi polisi atau bukan gitu. Jadi lebih ke ramalan. Kalau bukan himpunan itu lebih ke pendapat ya. Jadi itu bedanya. Nah, nanti di nomor 11 sama nomor 12 itu kalian bebas menuliskan kalimat terbuka, tertutup, himpunan dan bukan himpunan. Ya, kalau kalimat tertutup mah contohnya yang waktu itu ya. Misalkan Senin adalah salah satu nama hari kayak gitu. Jadi itu udah benar-benar diketahui pernyataannya benar atau salah gitu. Jadi silakan dicek kembali beberapa contoh yang pernah Ibu sampaikan di kelas. Itu untuk nomor 11 dan nomor 12. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 13. Di nomor 13 ini ada soal himpunan, soal operasi campuran ya, atau gabungan operasi himpunan. Berarti biasa kita harus cari satu-satu dulu ya, anggotanya dari anggota P, Q, R. Anggota dari himpunan P. Himpunan P adalah bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Bilangan asli berarti dimulai dari angka 1 ya. Terus ada kata-kata sama dengan 10. Berarti kalau ada kata-kata sama dengan 10-nya ikut masuk. Berarti bilangan asli yang kurang dari sama dengan 10 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu adalah anggota P. Sekarang anggota dari Q. Q adalah himpunan kelipatan 3 yang kurang dari 12. Kelipatan 3 berarti penjumlahan berulang ya. 3, 6, 9. Udah ya, karena kurang dari 12. Berarti 12-nya tidak masuk. 3, 6, dan 9. Nah, R adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 9. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9-nya nggak ikut ya karena nggak ada kata-kata sama dengan. Berarti udah stop di angka 8. Sekarang, karena ini adalah operasi campuran himpunan, berarti kita harus mengerjakannya dari yang ada di dalam tanda kurung. Berarti kita kerjakan dulu P, iris, Q. Ya, irisan. Irisan itu berarti cari anggota yang sama antara himpunan P dan himpunan Q. Nah, kita buletin dulu yang sama ya. Berarti 3, 6, 9. Oh, berarti P iris Q itu adalah si Q itu sendiri ya. Himpunan Q itu sendiri yaitu 3, 6, dan 9. Nah, baru setelah diiris kita gabung dengan R. Berarti P iris Q digabung oleh R itu akan sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini hasilnya. Ya, jadi P iris Q gabung R adalah ini. Bisa kita tulis ulang di sini ya. Hasilnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, sekarang nomor terakhir di part ketiga ini. Nah, soal terakhir itu mengenai masih tentang himpunan tapi beda subbab. Kalau yang tadi yang ditanyakan adalah irisan gabungan, kalau sekarang adalah selisih ya. Oke, kita harus bisa dulu membaca notasinya. Notasinya yaitu himpunan A katanya adalah himpunan X, di mana si X-nya itu kurang dari 10. Nah, ini nih ada kata-kata X-nya itu kurang dari 10. Dan X itu anggota bilangan asli. Berarti bilangan asli yang kurang dari 10 apa aja? Kayak tadi ya, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah ya, karena di sini tidak ada kata-kata sama dengan, berarti stop di angka 9. Selanjutnya, yang B adalah kumpulan X di mana X-nya itu kurang dari sama dengan 16 dan X anggota bilangan genap. Berarti bilangan genap yang kurang dari sama dengan 16. Bilangan genap itu yang habis dibagi 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan 16. 16-nya ikut masuk karena di sini ada kata-kata kurang dari sama dengan ya. Bedain antara tanda ini dengan ini atau ini dengan ini. Itu beda ya, ini kurang dari sama dengan. Kalau yang di bawah ini lebih dari, yang ini lebih dari sama maaf, ini salah baliknya ya, yang ini. Yang ini lebih dari sama dengan. Yang ini angka patokannya tidak masuk, yang ini angka patokannya masuk gitu. Oke, sekarang A selisih B. Kita cari A selisih B, yaitu anggota A tapi nggak ada di B. Oke, anggota A yang nggak ada di B. Kita coret dulu yang samanya ya. Berarti kan 2, 4, 6, 8 ya. Berarti A selisih B yaitu apa aja? 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan B selisih A anggota B yang tidak ada di A. Oke, kita coret juga yang samanya. Ini ya sama 2, 4, 6, 8. Berarti mana aja nih yang tidak termasuk ke dalam anggota himpunan A, yaitu 10, 12, 14, dan 16. Ya, jadi jawabannya itu ya. Ini untuk option A, ini untuk yang B. Oke, ATT, silahkan dipelajari lagi. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan WA Ibu atau langsung di grup angkatan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum.